Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi mengenai bakteriofag, tugas mata kuliah mikrobiologi, dosen pengampu Ibu Dr. Epi Ropiati, SSI MPD. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Ahmad Ropi Darmawan dan dua teman saya Maufi Datul Hasanah dan Amelia Hesti Kirani. Langsung saja menuju materinya. Sejarah bakteriofag. Bakteriofag ditemukan pada 1915 oleh Frederick Twort dan dideskripsikan pada 1917 oleh Felix de Herel. De Herel kemudian menamakannya bakteriofag yang berarti pemakan bakteri, sehingga bakteriofag merupakan virus yang dapat menginfeksi bakteri. Keduanya mengamati bakteriofag dalam keadaan lisis. Agen penyebab lisis tersebut kemudian dipindahkan dari satu kultur ke kultur lainnya dan diamati menggunakan mikroskop cahaya. Selanjutnya, ciri umum bakteriofag. Yang pertama, struktur dasar bakteriofag terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Pada kepala terdapat leher dan juga kapsid yang berisi DNA. Pada bagian ekor terdapat selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, juga jarum penusuk. Yang kedua, bakteriofag mempunyai ukuran mikroskopis sekitar 20-200 nanometer. Yang ketiga, bakteriofag hanya hidup di inang tertentu seperti bakteri. Yang keempat, bakteriofag dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu lisis dan lisogenetik. Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, bakteriofag dapat bereproduksi menggunakan dua cara, yaitu lisis dan lisogenik. Yang pertama, siklus lisis diawali dengan absorpsi atau perlekatan. Fag akan menempel pada dinding bakteri. Selanjutnya masuk ke dalam tahap penetrasi. DNA atau RNA fag akan disuntikan ke dalam sel bakteri. Selanjutnya tahap sintesis. Fag akan menguasai metabolisme bakteri untuk memperbanyak komponen virus seperti DNA dan juga protein. Masuk ke dalam tahap multiplikasi. Komponen virus yang telah diperbanyak akan dirakit menjadi partikel fag yang baru. Dan terakhir masuk ke dalam tahap lisis, yaitu bakteri akan pecah atau mengalami lisis sehingga melepaskan fag-fag yang baru. Yang kedua, siklus lisogenik. Sama halnya dengan siklus litik, siklus lisogenik diawali dengan absorpsi, yaitu perlekatan. Fag akan menempel pada dinding bakteri. Selanjutnya tahap penetrasi, DNA atau RNA fag akan disuntikan ke dalam sel bakteri. Nah, pada tahap siklus lisogenik, setelah penetrasi akan mengalami integrasi. DNA fag akan menyisip ke DNA bakteri menjadi profag. Selanjutnya replikasi pasif. Profag ikut bereplikasi saat bakteri membelah tanpa merusak inang. Dan terakhir akan aktivasi, yaitu ketika di bawah kondisi tertentu, misalnya stres karena terkena radiasi, profag bisa masuk ke dalam siklus litik. Klasifikasi bakteriofag berdasarkan asam nukleat. Yang pertama, dsDNA, double strand DNA, contohnya fag T4 dan fag lambda. Yang kedua, ssDNA, single strand DNA, contohnya fag PX174. Yang ketiga, dsRNA, double strand RNA, contohnya fag P6. Yang keempat, positif ssRNA, single strand RNA, sense positif, contohnya fag MS2. Yang kelima, negatif ssRNA, single strand RNA, sense negatif, contohnya yaitu tidak umum pada fag. Klasifikasi berdasarkan morfologinya dari beberapa famili, yaitu dsDNA bakteriofag dari famili Myophiridae memiliki ekor kontraktil, Scyphophiridae memiliki ekor panjang dan fleksibel, Podophiridae memiliki ekor pendek dan tidak fleksibel. Kemudian ssDNA bakteriofag dari famili Microphiridae, kapsid ikosahedralnya kecil tanpa ekor, Inophiridae berbentuk filamen panjang. Kemudian di sRNA bakteriofag dari famili Histophiridae memiliki genom di sRNA dan kapsid berlapis. Kemudian ssRNA bakteriofag dari famili Leviviridae tidak memiliki ekor dan berukuran kecil. Klasifikasi berdasarkan siklus replikasi, yaitu fag litik. Ia dapat menginfeksi, mereplikasi, dan menghancurkan bakteri. Kemudian fag lisogenik dapat mengintegrasikan genomnya ke dalam genom bakteri dan tetap dorman atau profag. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai beberapa contoh dari bakteriofag. Yang pertama adalah fag T4. Fag T4 merupakan
salah satu bakteriofag yang menginfeksi Escherichia coli. Fag ini memiliki kepala berbentuk ikosaedral dengan ekor panjang dan serabut ekor yang membantu menempel pada bakteri. Fag T4 ini memiliki siklus hidup litik, yang berarti setelah berkembang biak, fag ini akan menghancurkan bakteri inangnya. Fag ini juga memiliki sifat reaktif, sehingga fag T4 banyak digunakan dalam penelitian biologi molekuler dan terapi fag untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang kedua, ada fag lambda. Berbeda dengan fag T4, fag lambda dapat mengalami dua siklus hidup, yaitu litik dan lisogenik. Dalam siklus lisogenik, DNA fag lambda akan menyatu dengan DNA bakteri dan tetap diam hingga kondisi tertentu memicu fase litik. Karena kemampuannya ini, fag lambda sering digunakan dalam penelitian rekayasa genetika dan studi regulasi gen. Selanjutnya ada fag M13. Fag M13 ini memiliki bentuk filamen yang panjang dan membawa DNA untai tunggal. Uniknya lagi, fag ini tidak menghancurkan bakteri inangnya, tetapi memperbanyak diri secara perlahan tanpa menyebabkan lisis. Oleh karena itu, fag M13 banyak dimanfaatkan dalam rekayasa genetika, terutama dalam pemrograman DNA dan teknologi pencitraan genom. Selanjutnya ada fag T7. Fag T7 juga menginfeksi Escherichia coli, tetapi memiliki ekor yang pendek dibandingkan dengan fag T4. Siklus hidupnya litik, sehingga menghancurkan bakteri setelah berkembang biak. Fag T4 ini memiliki kecepatan replikasi yang tinggi, sehingga sering digunakan dalam penelitian ekspresi protein rekombinan yang berguna dalam produksi berbagai enzim dan obat-obatan. Ada juga fag P-X174 merupakan bakteriofag unik karena memiliki genom DNA untai tunggal. Berbeda dari kebanyakan fag yang lain yang memiliki DNA untai ganda. Fag ini bersiklus litik dan menjadi salah satu virus pertama yang genomnya berhasil diurutkan secara lengkap. Karena karakteristiknya ini, fag P-X174 sering digunakan dalam studi genetika dan virologi. Selanjutnya ada fag T2, memiliki bentuk yang mirip dengan fag T4 dengan kepala ikosaedral dan ekor yang panjang. Siklus hidupnya litik, artinya fag ini akan menghancurkan bakteri setelah memperbanyak diri. Fag T2 ini terkenal dalam sejarah sains karena digunakan dalam eksperimen Hershey dan Chase tahun 1952 yang membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik utama dalam makhluk hidup. Contoh selanjutnya yaitu fag MS2. Fag MS2 merupakan sebuah bakteriofag yang memiliki RNA untai tunggal sebagai materi genetiknya. Fag MS2 akan menjalani siklus litik, yaitu siklus hidup virus yang melibatkan penghancuran sel inang setelah replikasi virus selesai. Fag MS2 sering digunakan sebagai model dalam penelitian biologi molekuler karena kesederhanaan genomnya dan kemampuannya berinteraksi dengan RNA. Contohnya, studi tentang interaksi protein RNA, pengembangan ekspresi gen, dan penelitian regulasi translasi RNA. Contoh yang terakhir yaitu fag P1, merupakan bakteriofag yang dikenal karena kemampuannya menjalani dua siklus hidup, yaitu litik dan juga lisogenik. Fag P1 merupakan alat penting dalam transduksi, yaitu proses pemindahan DNA bakteri dari satu sel ke sel lainnya melalui fag. Nah, jenis transduksi oleh T1 yaitu transduksi umum. DNA bakteri acak terkumpul dalam kapsid fag selama siklus litik, dan transduksi spesialisasi. Hanya DNA bakteri di dekat profag yang dipindahkan. Contohnya diaplikasikan ketika digunakan dalam rekayasa genetika untuk memodifikasi gen bakteri. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai bakteriofag. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.